warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan masih bab salat Jumat. Ini selanjutnya tentang khutbah. Wal yabda'il imam khutbatahu bitahmid. Hendaklah imam memulai khutbahnya dengan membaca tahmid, membaca alhamdulillah, syahadat dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abu Dawud, Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin aibatu fi bilhamdillah wa huwa ajzan. Setiap ucapan, penjelasan ucapan adalah ucapan sebagai pembuka kata, bukan ucapan dongengan ya. Aibatu fi bilhamdillah wa ajzan, yang tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah maka itu ajzan, terputus buntung. Hadis dari Muslim bin Jabir sama saja karena khutbah salat yaumul jum'ati alhamdulillah wa sanna alaihi adalah Rasulullah ketika khutbah Jumat itu diawali dengan membaca hamdalah dan menyanjung Allah Ta'ala. Juga hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari Abu Hurairah qala al-khutbatu allati laisa biha syahadatun. Khutbah yang tidak dibacakan syahadat di dalamnya kalyadul jazma, seperti tangan yang buntung. Fi riwayatin tasyahud walatifab as-salah wa anit tasliyati fi khutbatihi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para ulama salaf dan khalaf, ulama dahulu dan ulama sekarang. Jadi alhamdulillah syahadat, kemudian sholawat, kemudian wasiat, summal wasata bit taqwa, summa du'a. Kemudian wasiat tentang takwa, kemudian doa. Hadis Muslim an Jabir radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadzibu 'alal wasiyah bit taqwa fi khutbati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu terus-menerus dan berwasiat dengan takwa di dalam khutbahnya. Di sini ada kata wa nahnul Muhammadin wa nahnul Muhammadiyun, dan kami kelompok Muhammadiyah al amri ladzi ala Rasulullah. Kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali hadis Ahmad wa Tirmidzi an Husain bin Abdurrahman radhiyallahu anhu qala kuntu ila jambi Imarah bin Ru'aibah wa Bishr bin Marwan yakhtubuna. Kata siapa namanya Abdurrahman, suatu ketika kami berada di sisi Imarah bin, ini bin-binnya banyak, yakhtubuna, dia memberikan khutbah pada kami.
Falamma da'a rafa yadayhi, ketika berdoa beliau mengangkat kedua tangannya. Ini yang dilakukan oleh Abdurrahman. Faqala Imarah berkata, Imarah berkata, yakni qabbahallahu hatainil yadaini. Imarah melihat Abdurrahman berdoa ketika khutbah mengangkat tangan, itu mengatakan bahwa semoga tanganmu menjadi cacat. Ya. Karena apa? Alasannya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Jadi Rasulullah berada di mimbar yaktubu ketika berkhutbah idza da'a, ketika berdoa yaqulu hakaza. Bukan begini, para as-sababah wa'dah, hanya menunjuk dengan jari telunjuk. Jadi kalau berdoa di khutbah, ini maksudnya khotibnya. Khotibnya itu hanya bukan mengangkat kedua tangan, tapi hanya menunjuk satu jari. Dari beberapa hal tata cara khutbah ini, tadi pertama membaca hamdalah, sholawat, tentu saja hamdalah dan sanjungan, kemudian syahadat, sholawat, pesan takwa dan doa. Ini yang kemudian di dalam ilmu fikih menjadi rukun khutbah. Yang kemudian apakah ketika pesan takwa kita harus membaca surat Al-Baqarah ayat 102? Ya. Tidak harus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Itu tidak. Yang penting ada isi pesan tentang takwa. Tetapi telah mafhum dalam menjadi kebiasaan, nggih mboten napa-napa. Tapi kalau ada yang khotibnya membaca itu, tapi isinya ada pesan takwa, itu sudah mencukupi. Ini kata ini ibu-ibu rata Jumatan di sini. Mungkin enggak begitu perlu, tapi monggo lah. Kalau milih Jumatan, dengan kula pun wonten Bu, masjid yang kula pun wonten Jumatan ibu-ibu yang bergabung monggo. Ya. Kemudian maksudul khutbah wa atilus shalah. Hendaklah khotib memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Qasdan itu sederhana. Hadis riwayat Muslim dari Imarah bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah ma'innatun bihi menunjukkan pemahamannya dalam ilmu agama. Oleh karena itu faitul sholat waqsurul khutbah. Panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Ini panjang pendek juga tentu saja relatif karena sudah disebutkan sampun apa dereng bahwa Rasulullah ketika sholat Jumat itu sering, bahkan nanti ada di bawahnya. Ini ada ya. Jadi makanya relatif, tinggal bagaimana kira-kira kita jangan terlalu panjang. Karena sholat Jumat itu sholat siang hari, di mana orang-orang saatnya istirahat, mimbarnya gawe, terus sholat Jumat, apa meneh maem dhisik. Nah itu begitu masuk masjid langsung ngantuk, wetenge wareg, awake kesel,
Makanya nek sing lagi angel turune iku nek Jumatan kok iso turu. Hadis berikutnya qala kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasdan wa qasdan. Rasulullah salatnya khutbahnya seimbang, sederhana, ya, tidak terlalu panjang. Ya insya Allah kalau khutbah itu ya kayak kultum lah. Ya, sudah mulai awal sampai penutup seperempat jam itu sudah cukup. Kayak gue BAG dong ngantuk kemana ketahuan. Wis khutbah itu suaranya gelemeng, orang seru. Nanti ada di dalam hadis lain Rasulullah kalau khutbah itu seperti orang marah, wajahnya merah, artinya disebut dalam hadis seperti memberikan komando pada tentara. Jadi dengan suara yang keras. Apa temanya tema bukan menarik, ya. Tambah wonge do ngantuk. Wal yaqra'ul imam fi rakaatil ula, ini imam membaca salat Jumat ketika rakaat pertama baca Al-Fatihah bisad bihis rabbikal a'la. Pertama membaca sabis suril a'la, habis nanti hal ataka hadisul Rasulullah. Ini yang biasa dibaca Rasulullah. Bahkan hadis dari Nu'man bin Bashir qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil idaini, adalah Rasulullah membaca di kedua salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, wafil Jum'ati, dan juga ketika salat Jumat keduanya membaca hisab dari Subhanallah ala wa ataqadisul Rasulullah. Jadi misalnya ini wa idza istamal Id wal Jum'ah, dan apabila kebetulan bersamaan hari raya dan hari Jumat pas bodone dina Jumat yamin wahidin yaqrabuna fi sholataini, maka Rasulullah baik sholat Id maupun sholat Jumatnya membaca surat ini. Ini memang bukan satu-satunya hadis. Ada lagi yang Rasulullah membaca surat Al-Jumu'ah rakaat pertama, keduanya membaca surat Al-Munafiqun, ada lagi yang membaca surat Qaf dan sebagainya. Tapi lebih sering membaca surat ini. Walaupun tentu saja tidak menutup kemungkinan, boleh-boleh saja membaca surat yang lain. Karena dalil umum membaca surat dalam sholat adalah apa yang mudah bagi kita yang hafal. Wasolli ba'da arba'a rakaataini, dan sholat sunnah setelah Jumatan 4 rakaat atau 2 rakaat. Hadis rawal jamaah ilal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sholatil jum'ata fal yusalli ba'daha arba'a rakaatin. Jika kamu sholat Jumat, maka sholatlah setelah Jumat alias ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Hadis riwayat jamaah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini fi baiti. Rasulullah di atas itu ada 2 pilihan, yaitu mengerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat. Hadis kedua menjelaskan ketika Rasulullah melaksanakan sholat baca Jumat 2 rakaat itu fi baiti, dilaksanakan di rumah. Jadi makanya ini pemahamannya kemudian kalau kita sholat ba'diyah Jumat dilaksanakan di masjid, maka kita sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau kita ba'diyahnya di rumah itu cukup dengan 2 rakaat. Keterangan di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 120 disebutkan pada kedua hadis tersebut di atas tidak diterangkan bahwa
4 rakaat itu dipisahkan melakukannya itu menjadi 2 rakaat. Oleh karena itu amalkan keumuman hadis tersebut dengan 4 rakaat sekaligus. Artinya koyo sholat tarawih 4 rakaat. Ini pilihan tarjih. Walaupun tentu boleh 2 rakaat salam dan salam, tapi tarjih memilih karena di sini disebut 2 rakaat tapi langsung 4 rakaat, maka tarjih memilih 4 rakaat sekaligus. Pun rampung dari sholat Jumat. Ada pertanyaan? Jadi monggo. Pegang tongkat, kula dereng wonten dereng manggih hadise, tapi konon bahwa itu terjadi di masa Rasulullah kan terjadi perang, Pak. Sehingga yang dipegang saat itu bukan tongkat tapi tombak. Nah, karena jogo-jogo waktu itu ada musuh. Nah, zaman saniki ya orang tombak, senjata laras panjang, gue bedil. Kalau ini kan sekarang sudah aman, zaman aman, jadi sudah tidak lagi itu menjadi kebiasaan setempat dan waktu itu kan tidak ada tuntunan khusus bahwa khotbah itu ngakunya kayak tembak. Ini malah ya baca, ya. Kalau 4 rakaat itu terus baca terus ya, tidak seperti sholat isya. Satu. Kayak tarawih. Salat tarawih. Tarawih kan 4 rakaat juga baca surat semuanya dan tidak pakai tahiyat awal. Dan malah kaleng itu. Ini masalah kaleng berkeliaran ya. Kaleng laku jalan. Ini kan zaman Rasulullah jelas tidak ada. Itu budaya setempat yang kemudian menjadi pro kontra. Pro kontranya karena ada hadis kita ketika Jumat tidak boleh laghut, faqad laghut wala jum'atalah. Barang siapa laghut itu apa ya? Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan maka sia-sia Jumatnya. Maka yang pemegang hadis itu ya kalanya orang hadis bengke. Ben teko ngarep bae. Cuma tak mirip kuatir nek ora didengke orang ditakeh. Tradisi lagi, makanya itu kan kontroversi pendapat ya. Ya, jadi ada memang yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Memang ini yo sunnah karena Rasulullah khutbah bahasa Arab. Tapi kan apa saja khutbah? Khutbah itu kan artinya nasihat. Laji dia bahasa Arab ngerti kok kan? Orang ngerti ya. Kemudian kok sing ditiru kok khutbah itu bahasa Arab. Orang liane niru Rasulullah kabeh. Jadi itu ya kalau saya mengatakan tidak benar. Khutbah nang Indonesia bahasa Arab kabeh itu orang benar. Kecuali di pondok-pondok pesantren yang memang untuk melatih santrinya. Kalau di kampung itu akan ada memang tadi. Tapi kalau di pesantren itu boleh karena memang untuk melatih santrinya, melatih khitabah. Yang kedua,
Wonten malih di daerah-daerah tertentu baru sholat Jumat isi sholat zuhur. Nah, munine sholat i'adah. Itu ya tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Rasulullah orang tahu melaksanakan sholat Jumat terus disambung dengan sholat zuhur. Kenapa demikian? Alasannya mereka khawatir sholat Jumatnya rasa. Kenapa rasa? Mereka meyakini sahnya sholat Jumat harus 40 orang mukim dan semuanya dewasa. Ya. Wong dewasa itu jumlahnya kudu 40. Itu pemahaman mereka seperti itu. Sehingga khawatir nih jumlah orang pendapat. Padahal wong sudah akeh kebut ya. Tapi kadang-kadang seperti itu sehingga mereka sholat zuhur. Kita nggak usah ikut-ikutan. Karena bagi kita sholat Jumat wong pitu wong wolu itu sudah sah. Karena sudah jamaah. Saya ingat awal-awal Masjid Al-Manar kesepuan awal sholat Jumat itu cuma jamaah hanya mungkin 10 orang. Yang pertama teng mushola Kidul SD. Jadi kui pawito kebenaran masjid kampung di rehab, akhirnya nganake sholat Jumat di sholat teng Kidul SD. Kula pun mulai khutbah tengeriku. Tapi beberapa Jumat kemudian orang itu diusir ke roh pindah ke mushola Al-Manar yang kecil misalnya satu sof mushola Al-Manar. Alhamdulillah saya ini sedikit jamaah support. Jadi kadesan apa nih? Ada Pak mulai sholat Jumat yang itu khawatir itu khusus Jumatan orang mau 40. Nah, kalau 40 orang kudu 40. Bagaimana? Iya, betul. Betul. Kalau proses apa ini? Yang saya tanyakan itu sholat setelah misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita mengucapkannya alhamdulillah alhamdulillah iman astagfirullahaladzim setelah salam dikir mencatat astagfirullahaladzim dulu apa alhamdulillah. Ada pendapat yang pernah menyatakan di pengajian misalnya di YouTube itu setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kanan kiri kemudian baru alhamdulillah mengucapkan makin iman. Ya, terima kasih Pak. Mumpul bagikan bukan jika baca sholat itu model haji itu salah langsung istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, antas salam tabaraka. Boleh dan jalan, boleh dia dan jalan. Jadi kalau ingin haji itu setelah salat tidak membaca hamdalah. Ampun. Ikut juga kalau dari kami hubungannya hamdalah ditambah apa? Hamdalah apa? Nih, kalau dari manggil. Gini. Nah itu sudah kami sampaikan pada kajian kemarin ya, tentang ketika awal sholat Jumat itu kan ada pemahaman bahwa di hari Jumat tidak ada sholat zuhur. Ya. Maka bagi orang yang berpendapat seperti ini, maka konsekuensinya ya ora iso jamaah. Tapi pilihan tajid itu sing ora sholat Jumat sampai zuhur, maka kita boleh menjamak antara Jumat dan Asar.
dijelaskan pada kajian kali ini. Boleh, ini boleh. Jadi istilah apa? Haji itu membolehkan pada sholat Jumat dengan disambung dengan jamak. Tapi menurut saya kalau orang seperti orang salaf itu tidak membolehkan. Bagaimana? Sambung membuat kita untuk dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu depan kita kaji sholat jamak qasar. Sholat jamak qasar.